Bab 938. Dari chariot perang 8 ekstremitas, turunlah seorang pria tua dengan wajah kurus. Lelaki tua itu berpenampilan seperti orang bijak, tampak seperti tuan yang hebat. Orang tua ini terkenal di alam surgawi. Di belakang pria tua itu bahkan mengikuti seorang pria muda. Dia tidak terlihat tua, tetapi wilayah kultivasinya tidak rendah. Dia sudah mencapai puncak Passeles Realm. Dari lencana pemuda ini, orang bisa mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah mencapai puncak alchemy venerable pada usia muda. Turun dari kereta perang, tatapan pemuda itu ketika dia memandang Ye Yuan dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan tebal. Tuan Kuan Xingzi, keponakanku yang terhormat Liang Yuan, tolong lewat sini. Sikap Yue Jianqiu sangat sopan. Kuan Xingzi menganggukkan kepalanya tetapi membuka mulutnya untuk berkata, "Sebentar, kepala keluarga Yue, aku sangat tertarik dengan teman kecilmu Ye Yuan ini. Bisakah kamu membiarkan diri lansia ini berbicara sebentar dengannya?" Yue Jianqiu tersenyum dan berkata, "Tentu saja, silakan, Yang Mulia." Pada saat ini, Ye Yuan saat ini sedang beristirahat dengan mata terpejam. Kuan Xingzi perlahan datang di depannya dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Teman kecil Ye Yuan, diri lansia ini adalah wakil ketua asosiasi alkemis, Kuan Xingzi." Ye Yuan perlahan membuka matanya dan berkata dengan tenang, "Aku tahu." Kuan Xingzi membeku, tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki sikap seperti itu. Dengan statusnya, bahkan ketika kekuatan besar alkimia kaisar melihatnya, mereka juga harus sujud dan menyapa. Tapi pria kecil di depannya ini benar-benar memecatnya dengan dua kata. "Berat, sikap seperti apa ini? Kamu masih belum memberi hormat ketika kamu melihat tuanku." Liang Yuan marah dan segera menyuarakan celaan. Tapi Ye Yuan bahkan tidak memperhatikannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka yang menghadiri upacara pergi ke sana dan duduk. Jika tidak ada apa-apa, jangan mengganggu meditasi saya." Di alam surgawi, Balai Pengobatan Raja dan Asosiasi Alkemis adalah musuh bebuyutan. Sebelum ayah dan anak Ji meninggal, kedua rumah itu memperjuangkan dewa yang tahu berapa tahun. Meskipun asosiasi alkemis kuat dan berpengaruh, kekuatan alchemy Dao ayah dan putra Ji terlalu menantang. Untuk benar-benar memperkirakannya, kekuatan mereka kira-kira sama. Asosiasi alkemis adalah sombong yang tak tertandingi, ingin mengendalikan semua alkemis di dunia. Dan keberadaan Balai Pengobatan Raja merupakan ancaman besar bagi otoritas mereka. Jadi saat itu, Asosiasi Alkemis mencoba untuk menekan Balai Kedokteran Raja. Kuan Xingzi ini juga mengambil bagian di dalamnya. Melihat orang-orang dari Asosiasi Alkemis, akan aneh jika Ye Yuan bisa menunjukkan sikap yang baik. Ketika Liang Yuan melihat bahwa sikap Ye Yuan sombong, dia langsung meniup topnya. Dia baru saja akan memarahinya tetapi dihentikan oleh Kuan Xingzi. Sepertinya Little Friend memiliki kesalahpahaman terhadap orang tua ini. Tapi ada beberapa hal, orang tua ini masih harus bertanya, kata Kuan Xingzi. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, tanyakan saja. Bolehkah aku bertanya pada Little Friend, dari mana pil-pil pemisah jiwa ini berasal? Apakah Little Friend benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk memperbaikinya? Kuan Xingzi membuka mulut untuk bertanya. Pertanyaan yang kamu ajukan ini konyol. Jika aku tidak bisa memperbaikinya, mungkinkah aku sengaja memanggil begitu banyak orang untuk membuat tontonan tentang diriku sendiri? Adapun asal mula formula pil, tidak ada komentar. Ye Yuan tertawa secara mengejek. Kuan Xingzi tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar itu. Mengangguk-angguk, dia duduk di kursi kehormatan. Ye Yuan ini jelas sangat memusuhi dia. Hanya saja dia tidak bisa memahaminya, dia belum pernah bertemu Ye Yuan sebelumnya, jadi mengapa dia seperti ini? Kelompok Kaisar Alkimia semua bertukar pandangan. Ye Yuan ini juga terlalu lancang, kan? Status apa yang dimiliki Kuan Xingzi? Dia sebenarnya berani bicara seperti ini. Apakah dia tidak takut dengan boikot asosiasi alkemis? Orang harus tahu bahwa setelah Balai Pengobatan Raja mengganti spanduk, asosiasi alkemis menjadi penguasa dunia alkimia. Begitu asosiasi alkemis melakukan boikot terhadap seorang alkemis, maka orang ini akan sangat tragis. Hanya saja Lord Kuan Xingzi pemarah dan tidak akan membungkuk ke level Ye Yuan. Setelah 1 jam, Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan perlahan berdiri. Semua orang tiba-tiba merasakan buram di depan mata mereka. Ye Yuan benar-benar menjadi seperti orang yang berbeda, di tubuhnya benar-benar memiliki udara seperti tuan yang hebat. Bahkan para kaisar alkimia itu menghela nafas rendah diri mereka juga. Pembakar dupa tua dan lusuh muncul di tangan Ye Yuan. Melihat pembakar dupa ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tercengang.
Mereka bertanya-tanya kuali obat apa yang akan dibawa Ye Yuan. Mereka tidak berpikir bahwa itu sebenarnya adalah pembakar dupa yang bobrok. Benda ini juga bisa menghaluskan pil. Haha, bocah ini memang mencoba membuat orang terkesan dengan melakukan sesuatu yang sensasional. Jika seorang pembakar dupa yang buruk dapat menyuling pil juga, bahwa itu akan benar-benar menjadi lelucon terbesar di dunia. Liang Yuan tertawa terbahak-bahak. Lingkungan tempat Ye Yuan memurnikan memiliki formasi susunan pengisolasi kebisingan. Dia tidak bisa mendengar ejekan Liang Yuan. Dia memegang pembakar dupa di telapak tangan kirinya dan menggigit jari di tangan kanannya. Setetes darah segar menetes ke pembakar dupa. Seketika, aura mengerikan melemahkan. Senyum di wajah Liang Yuan langsung berubah kaku di sana. Quan Xingzi melonjak berdiri dan berteriak kaget, naga Sovereign Cauldron. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Dragon Sovereign Cauldron ada di tangannya? Melihat tuannya kehilangan ketenangan seperti itu, bahkan jika Liang Yuan bodoh, dia juga akan tahu bahwa asal dari pembakar dupa usang di tangan Ye Yuan adalah luar biasa. Tuan, apa, kuali naga Sovereign? Lupakan tentang Liang Yuan, bahkan para kaisar alkimia itu juga tidak tahu asal-usul kuali penguasa naga. Quan Xingzi menarik napas dalam-dalam dan dengan cerdik menyembunyikan panas yang menyengat di matanya, dan membuka mulutnya untuk berkata, di zaman kuno, pembangkit tenaga dewa alkimia yang sangat kuat pernah muncul di klan naga sebelumnya. Sebelum dia mencapai dewa-dewa, sebelum apa yang dia gunakan adalah naga Sovereign Cauldron. Dragon Sovereign Cauldron ini menemaninya selama setengah hidupnya. Dragon Sovereign Cauldron terlihat seperti pembakar dupa kecil secara normal. Tetapi begitu bertemu dengan darah naga, itu akan segera berubah menjadi tier top kuali obat. Petik 2. Semua orang menarik napas dingin. Mereka tidak berpikir bahwa asal dari pembakar dupa lusuh di tangan Ye Yuan sebenarnya sangat hebat. Kuali obat dewa alkimia. Bahkan jika itu hanya kuali obat sebelum menjadi dewa, kekuatannya juga tidak terbayangkan. Ekspresi tercengang terlihat di wajah Liang Yuan. Dia masih mengejek Ye Yuan sebelum ini. Tidak menyangka bahwa dalam sekejap, wajahnya benar-benar menamparkan. Tuan, berapa grade kuali naga Sovereign ini? Liang Yuan bertanya. Quan Xingzi terdiam sesaat dan membuka mulutnya untuk berkata, jika itu harus diklasifikasikan, kuali penguasa naga benar-benar dapat masuk ke dalam jajaran artefak suci kelas transenden. Namun, kekuatan kuali naga haruslah lebih kuat dari artefak suci kelas transenden. Petik 2. His, kelompok kaisar alkimia menghela napas dingin. Mata mereka ketika melihat pembakar dupa kecil di tangan Ye Yuan dipenuhi dengan panas yang menyengat. Bagi seorang alkemis, kuali obat adalah segalanya. Dalam kehidupan masa lalunya, pedang yang dilengkapi Ye Yuan hanyalah artefak suci kelas atas, sedangkan kuali tanpa batas adalah sangat sulit didapat oleh artefak suci tingkat transenden. Ye Yuan benar-benar memiliki kuali obat artefak suci tingkat transenden di tangannya. Bagaimana mereka bisa tetap tenang dengan ini? Dalam sekejap, Dragon Sovereign Cauldron berkembang beberapa kali dan sudah tidak jauh berbeda dari kuali obat biasa. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Sementara pada saat ini, penampilan bobrok Dragon Sovereign Cauldron sudah sepenuhnya memudar. Naga ki berputar di sekitar seluruh kuali obat. Aroma obat memenuhi udara. Di dalam kuali obat, mentransmisikan undulasi formasi arai yang kuat. Tanpa ragu, naga Sovereign Cauldron adalah artefak suci tingkat transenden. Di sudut, tatapan Yue Mengli ketika melihat Yue Mengli dipenuhi dengan ibadah dan kasih sayang. Pria ini, bahkan jika dia kehilangan halo kehidupan sebelumnya, dia masih sangat menyilaukan sejauh itu menusuk mata. Ye Yuan perlahan datang di depan platform operasi. Beberapa lusin batang obat roh ditempatkan di platform operasi. Hanya untuk melihatnya melambaikan lengan bajunya dengan megah, menyapu beberapa lusin batang obat roh ke udara. Ledakan. Ye Yuan tiba-tiba menamparkan telapak tangan. Getaran intens terpancar di udara. Beberapa lusin batang obat roh itu langsung berubah menjadi debu. Bab 939. Quan Xingzi baru saja duduk kembali dan pulih dari keterkejutannya melihat kuali naga Sovereign. Melihat Ye Yuan menghancurkan obat-obatan roh menjadi debu, dia tiba-tiba berdiri lagi. Hancur obat dan kondensasi embrio. Quan Xingzi berteriak kaget. Bukan hanya dia, semua kaisar alkimia sangat terkejut. Mereka tidak mengenali kaldron penguasa naga, tetapi mereka semua tahu menghancurkan obat-obatan dan mengembun embrio. Menghancurkan obat dan mengembun embrio adalah metode untuk mengekstraksi dan menghaluskan embrio obat. Berbicara tentang hal itu sederhana,
tetapi para alkemis yang mampu melakukannya sangat sedikit. Menghancurkan obat-obatan roh menjadi debu dengan satu telapak tangan, ini tidak sulit. Hancur obat dan kondensasi embrio, bagian yang sulit adalah kontrol energi esensi, tidak membiarkan kekuatan obat-obat roh mengalir pergi. Kesulitan yang terlibat, bahkan untuk pembangkit tenaga listrik Kaisar Alkimia yang sangat berpengalaman di masa lalu, sangat sulit untuk menyelesaikannya juga. Ye Yuan baru berusia 20 tahun, dan dia benar-benar bisa mendapatkan obat yang menghancurkan dan mengembun embrio. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Menghancurkan obat-obatan dan mengembun embrio metode ini bukanlah teknik memamerkan, tetapi metode ekstraksi dan pemurnian semacam ini membuatnya lebih mudah untuk membentuk pil dan memurnikan pil obat berkualitas tinggi. Menghancurkan obat-obatan roh, lalu mengintegrasikannya bersama-sama, cara ini lebih bermanfaat untuk rasio distribusi antara berbagai obat-obatan roh dan memiliki kontak yang cukup. Dengan cara ini, selama proses penyempurnaan, hilangnya kekuatan obat akan menjadi lebih rendah. Perpaduan antara berbagai obat semangat juga akan lebih mudah. Tetapi metode semacam ini, jika tingkat keterampilan seseorang tidak seperti biasanya, sangat mudah untuk kehilangan kekuatan obat, dan membuat pil obat lebih sulit untuk disuling sebagai gantinya. Karena itu, para alkemis yang berani menghancurkan obat-obatan dan memadatkan embrio semuanya adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Hancur obat dan kondensasi embrio pada usia seperti Ye Yuan hampir tidak mungkin berhasil. Bocah ini tidak sengaja berpose, kan? Bagaimana bisa menghancurkan obat dan mengembun embrio begitu mudah dilakukan? Kaisar Alkimia dinilai. Setelah kaget, semua orang agak mengejek penghinaan terhadap tindakan Ye Yuan. Liang Yuan mengambil suara-suara ini ke telinganya, dan sangat merasakannya juga. Bocah ini pasti sengaja memposisikan untuk memamerkan keterampilan. Dalam beberapa saat, ketika dia memurnikan pil yang tidak berguna, lihat apakah dia masih berani menjadi sombong. Tapi di sebuah sudut, Yue Mengli diam-diam tertawa di dalam hatinya. Jika bahkan Ye Yuan tidak bisa menyelesaikan obat yang menghancurkan dan mengembun embrio, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya. Pil yang saat ini sedang disuling adalah King Yunxi. Ye Yuan yang memasuki kondisi pemurnian pil sudah sepenuhnya fokus tanpa pikiran yang mengganggu. Segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya untuk melihat tindakan tangannya secepat kilat, menarik yang hancur sampai hampir tidak bisa dilihat obat roh bubuk halus bersama-sama. Segera, embrio obat berkilau dan sejernih kristal muncul di tangan kirinya. Selesai dengan ini, tangan kanannya tidak berhenti sedikit pun, menggambar lingkaran tinggi di udara. The Cleansing Sandal Secret Flame segera terkondensasi untuk membentuk cincin api. Tangan kanan Ye Yuan membuat gerakan seperti gelombang. Cincin api itu secara bertahap mulai melonjak. Gemuruh. Di atas cincin api itu, cincin api lain benar-benar kental dan terbentuk sekali lagi. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Membersihkan api suci sandal. Pagoda 9 tingkat. Bocah ini seperti dewa. Pagoda 9 tingkat adalah seni mengendalikan api yang sangat mendalam. Bahkan kamu dan aku juga tidak bisa mencapainya. Seni mengendalikan api ini membutuhkan penempaan berulang. Bahkan jika seseorang dilatih selama 100 tahun, mereka mungkin juga tidak dapat mempelajari dasar-dasarnya. Bocah ini baru berusia sekitar 20 tahun, bagaimana bisa dia melakukannya? Kerumunan teriakan kaget Kaisar Alkimia naik satu demi satu, benar-benar heran dengan cara mengendalikan api Ye Yuan. Itu hanya untuk melihat cincin api di tumpukan tangan Ye Yuan pada satu lapis demi lapis. Itu menjadi bentuk pagoda dengan sangat cepat. Gemuruh. Ye Yuan membentuk mantra dengan tangan kanannya. Pagoda 9 tingkat langsung tenggelam ke dalam Dragon Sovereign Cauldron. Seketika, Cauldron Sovereign Naga mulai mendidih dengan kegembiraan. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun. Dengan ringan mendorong dengan tangan kirinya, embrio obat memasuki Dragon Sovereign Cauldron. Mengikuti yang mana, tubuh Ye Yuan mirip dengan naga yang berkeliaran, berputar di sekitar kuali naga Sovereign dan menembakkan mantra tanpa henti. Gerakan tangan dan kakinya sangat dalam. Dengan ini, teriakan alarm terdengar lagi. 8 diagram mengembara naga Secret Art. Ini adalah 8 diagram mengembara naga Secret Art. Bagaimana dia bisa memahami metode pemurnian yang mendalam seperti itu? Mulai dari saat Ye Yuan berdiri, kelompok Kaisar Alkimia tampak seperti sekelompok siswa sekolah dasar yang menonton pertandingan pameran master, dikejutkan oleh penampilan Ye Yuan tanpa henti. Pertama adalah menghancurkan obat-obatan dan mengembun embrio,
Kemudian Tier 8 Cleansing Sandal Sacred Flame, seni mengendalikan api pagoda 9 tingkat, dan terakhir, 8 diagram mengembara naga Secret Art. Itu benar-benar membuat mereka terbakar. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, bagaimana mungkin dia memiliki keterampilan alkimia yang begitu mendalam? Adegan ini benar-benar luar biasa. 8 diagram mengembara naga Secret Art adalah salah satu metode penyempurnaan paling Realm Divine. Mereka yang bisa memahami metode penyempurnaan ini adalah semua yang paling eksistensi dari Realm Divine. Bagaimana Ye Yuan mendapatkannya? Selain itu, metode pemurniannya bahkan dipraktikkan dengan sangat baik. Ini terlalu tidak masuk akal. Mata Yue Jianqiu berkedip, samar-samar memiliki beberapa dugaan di dalam hatinya. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar memiliki ikatan yang sangat dalam dengan Raja Bela Diri Jiwa Surgawi? Kalau tidak, bagaimana mungkin bocah 20 tahun bisa memiliki pencapaian seperti itu dalam alkimia? Tatapannya tanpa sadar memandang ke arah putrinya tetapi melihat bahwa Yue Mengli sudah lama terpesona dari menonton. Yue Jianiku tidak bisa menahan napas. Putrinya selalu kedinginan. Kapan dia pernah menunjukkan sisi gadis muda seperti itu sebelumnya? Keadaan Ye Yuan menjadi lebih baik dan lebih baik. Manuver tangan dan gerak kakinya menjadi semakin dalam. Lambat laun, suasana yang aneh keluar. Mereka yang hadir adalah semua pusat kekuatan Kaisar Alkimia. Mereka mendeteksi aspek ini dengan sangat akut. Ye Yuan memasuki dunia legendaris. Untuk dapat menunjukkan 8 diagram mengembara naga Secret Art ke alam legendaris, bagaimana surga menantang pencapaian alkimia Dao? Apakah ini memerlukan? Semua Kaisar Alkimia saling bertukar pandang, melihat keheranan di mata pihak lain. Pencapaian pemuda ini di alchemy path terlalu serius menakutkan. Mata Quan Xingzi terpaku pada tindakan Ye Yuan seolah-olah ingin melihatnya sepenuhnya. Dia benar-benar ingin tahu mengapa dia tidak bisa memperbaiki pil pemisah jiwa. Tapi Ye Yuan di ranah legendaris, setiap gerakan dan setiap posisi memiliki perasaan sebagai ansambel alam. Perasaan semacam ini sudah secara bertahap selaras dengan Heavenly Dao. Orang bisa mengatakan bahwa Ye Yuan sudah secara bertahap menyentuh ranah puncak alkimia Dao. Dalam keadaan seperti itu, memurnikan pil obat apapun juga tidak aneh. Dia ingin tahu, tetapi dia tidak bisa memahami mengapa. Kekuatan alkimia Quan Xingzi tidak meninggalkan keraguan. Bahkan ketika Ye Yuan berada di masa jayanya, ingin mengalahkan Quan Xingzi juga bukan sesuatu yang mudah. Tapi pil pemisah jiwa ini berbeda. Itu adalah formula pil yang Ye Yuan ambil. Bagaimana durasi dan tingkat pemanasan antara obat-obatan roh harus dipahami, hanya Ye Yuan sendiri yang tahu. Lebih jauh, hal semacam ini dapat dipahami tetapi tidak diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun itu hanya pil obat tier 8, kesulitan menyulingnya tidak bisa dibantah. Bahkan dengan formula pil Ye Yuan, pil obat ini juga bukan apa yang orang biasa bisa perbaiki. Dalam sekejap, waktu setengah hari berlalu. Setengah hari ini, Kaisar Alkimia semua menatap Ye Yuan memurnikan pil tanpa berkedip. Tetapi mereka tidak merasa sedikit pun lelah dan suram. Sebaliknya, setiap wajah mereka gelisah seolah-olah mereka telah mendapatkan harta yang paling berharga. Level penyempurnaan kelas master ini tidak semudah itu. Tepat pada saat ini, Ye Yuan berteriak, "Padatkan." Tiba-tiba, Dragon Sovereign Cauldron memancarkan kecemerlangan yang tak tertandingi, menusuk sampai orang tidak bisa membuka mata mereka. Tidak lama kemudian, kemegahan memudar, dan sosok Ye Yuan muncul. Bab 939. Quan Xingzi baru saja duduk kembali dan pulih dari keterkejutannya melihat kuali naga Sovereign. Melihat Ye Yuan menghancurkan obat-obatan roh menjadi debu, dia tiba-tiba berdiri lagi. Hancur obat dan kondensasi embrio. Quan Xingzi berteriak kaget. Bukan hanya dia, semua Kaisar Alkimia sangat terkejut. Mereka tidak mengenali Cauldron penguasa naga, tetapi mereka semua tahu menghancurkan obat-obatan dan mengembun embrio. Menghancurkan obat dan mengembun embrio adalah metode untuk mengekstraksi dan menghaluskan embrio obat. Berbicara tentang hal itu sederhana, tetapi para alkemis yang mampu melakukannya sangat sedikit. Menghancurkan obat-obatan roh menjadi debu dengan satu telapak tangan, ini tidak sulit. Hancur obat dan kondensasi embrio, bagian yang sulit adalah kontrol energi esensi, tidak membiarkan kekuatan obat-obat roh mengalir pergi. Kesulitan yang terlibat, bahkan untuk pembangkit tenaga listrik Kaisar Alkimia yang sangat berpengalaman di masa lalu, sangat sulit untuk menyelesaikannya juga. Ye Yuan baru berusia 20 tahun, dan dia benar-benar bisa mendapatkan obat yang menghancurkan dan mengembun embrio. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Menghancurkan obat-obatan dan mengembun embrio metode ini bukanlah teknik memamerkan,
Tetapi metode ekstraksi dan pemurnian semacam ini membuatnya lebih mudah untuk membentuk pil dan memurnikan pil obat berkualitas tinggi. Menghancurkan obat-obatan roh, lalu mengintegrasikannya bersama-sama. Cara ini lebih bermanfaat untuk rasio distribusi antara berbagai obat-obatan roh dan memiliki kontak yang cukup. Dengan cara ini, selama proses penyempurnaan, hilangnya kekuatan obat akan menjadi lebih rendah. Perpaduan antara berbagai obat semangat juga akan lebih mudah. Tetapi metode semacam ini, jika tingkat keterampilan seseorang tidak seperti biasanya, sangat mudah untuk kehilangan kekuatan obat, dan membuat pil obat lebih sulit untuk disuling sebagai gantinya. Karena itu, para alkemis yang berani menghancurkan obat-obatan dan memadatkan embrio semuanya adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Hancur obat dan kondensasi embrio pada usia seperti Ye Yuan hampir tidak mungkin berhasil. Bocah ini tidak sengaja berpose, kan? Bagaimana bisa menghancurkan obat dan mengembun embrio begitu mudah dilakukan? Kaisar alkimia dinilai. Setelah kaget, semua orang agak mengejek penghinaan terhadap tindakan Ye Yuan. Liang Yuan mengambil suara-suara ini ke telinganya, dan sangat merasakannya juga. Bocah ini pasti sengaja memposisikan untuk memamerkan keterampilan. Dalam beberapa saat, ketika dia memurnikan pil yang tidak berguna, lihat apakah dia masih berani menjadi sombong. Tapi di sebuah sudut, Yue Mengli diam-diam tertawa di dalam hatinya. Jika bahkan Ye Yuan tidak bisa menyelesaikan obat yang menghancurkan dan mengembun embrio, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya. Pil yang saat ini sedang disuling adalah King Yunxi. Ye Yuan yang memasuki kondisi pemurnian pil sudah sepenuhnya fokus tanpa pikiran yang mengganggu. Segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya untuk melihat tindakan tangannya secepat kilat, menarik yang hancur sampai hampir tidak bisa dilihat obat roh bubuk halus bersama-sama. Segera, embrio obat berkilau dan sejernih kristal muncul di tangan kirinya. Selesai dengan ini, tangan kanannya tidak berhenti sedikit pun, menggambar lingkaran tinggi di udara. The Cleansing Sandal Secret Flame segera terkondensasi untuk membentuk cincin api. Tangan kanan Ye Yuan membuat gerakan seperti gelombang. Cincin api itu secara bertahap mulai melonjak. Gemuruh. Di atas cincin api itu, cincin api lain benar-benar kental dan terbentuk sekali lagi. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Membersihkan api suci sandal. Pagoda 9 tingkat. Bocah ini seperti dewa. Pagoda 9 tingkat adalah seni mengendalikan api yang sangat mendalam. Bahkan kamu dan aku juga tidak bisa mencapainya. Seni mengendalikan api ini membutuhkan penempaan berulang. Bahkan jika seseorang dilatih selama 100 tahun, mereka mungkin juga tidak dapat mempelajari dasar-dasarnya. Bocah ini baru berusia sekitar 20 tahun, bagaimana bisa dia melakukannya? Kerumunan teriakan kaget Kaisar Alkimia naik satu demi satu, benar-benar heran dengan cara mengendalikan api Ye Yuan. Itu hanya untuk melihat cincin api di tumpukan tangan Ye Yuan pada satu lapis demi lapis. Itu menjadi bentuk pagoda dengan sangat cepat. Gemuruh. Ye Yuan membentuk mantra dengan tangan kanannya. Pagoda 9 tingkat langsung tenggelam ke dalam Dragon Sovereign Cauldron. Seketika, Cauldron Sovereign Naga mulai mendidih dengan kegembiraan. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun. Dengan ringan mendorong dengan tangan kirinya, embrio obat memasuki Dragon Sovereign Cauldron. Mengikuti yang mana, tubuh Ye Yuan mirip dengan naga yang berkeliaran, berputar di sekitar kuali naga Sovereign dan menembakkan mantra tanpa henti. Gerakan tangan dan kakinya sangat dalam. Dengan ini, teriakan alarm terdengar lagi. 8 diagram mengembara naga Secret Art. Ini adalah 8 diagram mengembara naga Secret Art. Bagaimana dia bisa memahami metode pemurnian yang mendalam seperti itu? Mulai dari saat Ye Yuan berdiri, kelompok Kaisar Alkimia tampak seperti sekelompok siswa sekolah dasar yang menonton pertandingan pameran master, dikejutkan oleh penampilan Ye Yuan tanpa henti. Pertama adalah menghancurkan obat-obatan dan mengembun embrio, kemudian Tier 8 Cleansing Sandal Secret Flame, seni mengendalikan api pagoda 9 tingkat, dan terakhir, 8 diagram mengembara naga Secret Art. Itu benar-benar membuat mereka terbakar. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, bagaimana mungkin dia memiliki keterampilan alkimia yang begitu mendalam? Adegan ini benar-benar luar biasa. 8 diagram mengembara naga Secret Art adalah salah satu metode penyempurnaan paling Realm Divine. Mereka yang bisa memahami metode penyempurnaan ini adalah semua yang paling eksistensi dari Realm Divine. Bagaimana Ye Yuan mendapatkannya? Selain itu, metode pemurniannya bahkan dipraktikkan dengan sangat baik. Ini terlalu tidak masuk akal. Mata Yue Jianqiu berkedip,
samar-samar memiliki beberapa dugaan di dalam hatinya. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar memiliki ikatan yang sangat dalam dengan Raja Bela Diri Jiwa Surgawi? Kalau tidak, bagaimana mungkin bocah 20 tahun bisa memiliki pencapaian seperti itu dalam alkimia? Tatapannya tanpa sadar memandang ke arah putrinya tetapi melihat bahwa Yue Mengli sudah lama terpesona dari menonton. Yue Jianiku tidak bisa menahan napas. Putrinya selalu kedinginan. Kapan dia pernah menunjukkan sisi gadis muda seperti itu sebelumnya? Keadaan Ye Yuan menjadi lebih baik dan lebih baik. Manuver tangan dan gerak kakinya menjadi semakin dalam. Lambat laun, suasana yang aneh keluar. Mereka yang hadir adalah semua pusat kekuatan Kaisar Alkimia. Mereka mendeteksi aspek ini dengan sangat akut. Ye Yuan memasuki dunia legendaris. Untuk dapat menunjukkan 8 diagram mengembara naga secret art ke alam legendaris, bagaimana surga menantang pencapaian alkimia Dao, apakah ini memerlukan? Semua Kaisar Alkimia saling bertukar pandang, melihat keheranan di mata pihak lain. Pencapaian pemuda ini di alchemy path terlalu serius menakutkan. Mata Quan Xingzi terpaku pada tindakan Ye Yuan seolah-olah ingin melihatnya sepenuhnya. Dia benar-benar ingin tahu mengapa dia tidak bisa memperbaiki pil pemisah jiwa. Tapi Ye Yuan di ranah legendaris, setiap gerakan dan setiap posisi memiliki perasaan sebagai ansambel alam. Perasaan semacam ini sudah secara bertahap selaras dengan Heavenly Dao. Orang bisa mengatakan bahwa Ye Yuan sudah secara bertahap menyentuh ranah puncak alkimia Dao. Dalam keadaan seperti itu, memurnikan pil obat apapun juga tidak aneh. Dia ingin tahu, tetapi dia tidak bisa memahami mengapa. Kekuatan alkimia Quan Xingzi tidak meninggalkan keraguan. Bahkan ketika Ye Yuan berada di masa jayanya, ingin mengalahkan Quan Xingzi juga bukan sesuatu yang mudah. Tapi pil pemisah jiwa ini berbeda. Itu adalah formula pil yang Ye Yuan ambil. Bagaimana durasi dan tingkat pemanasan antara obat-obatan roh harus dipahami, hanya Ye Yuan sendiri yang tahu. Lebih jauh, hal semacam ini dapat dipahami tetapi tidak diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun itu hanya pil obat tier 8, kesulitan menyulingnya tidak bisa dibantah. Bahkan dengan formula pil Ye Yuan, pil obat ini juga bukan apa yang orang biasa bisa perbaiki. Dalam sekejap, waktu setengah hari berlalu. Setengah hari ini, Kaisar Alkimia semua menatap Ye Yuan memurnikan pil tanpa berkedip. Tetapi mereka tidak merasa sedikit pun lelah dan suram. Sebaliknya, setiap wajah mereka gelisah seolah-olah mereka telah mendapatkan harta yang paling berharga. Level penyempurnaan kelas master ini tidak semudah itu. Tepat pada saat ini, Ye Yuan berteriak, "Padatkan." Tiba-tiba, Dragon Sovereign Cauldron memancarkan kecemerlangan yang tak tertandingi, menusuk sampai orang tidak bisa membuka mata mereka. Tidak lama kemudian, kemegahan memudar, dan sosok Ye Yuan muncul. Bab 940. Sangat harum. Apakah ini aroma pil pemisah jiwa? Aroma obat kental melayang bersama angin, menerobos masuk ke lubang hidung semua orang, dan menyegarkan pikiran. Di atas meja, bola kristal seperti pil obat berbaring di wadah batu giok dengan tenang. Ketika kelompok Kaisar Alkimia melihat pil obat, semuanya menunjukkan ekspresi heran. Pil pemisahan jiwa tingkat transenden. Tingkat transenden. Kaisar Alkimia berseru dengan kaget. Kaisar Alkimia ini bahkan tidak bisa memperbaiki produk yang cacat, tapi pemuda terhormat alkimia tingkat awal ini di depan mata mereka benar-benar menyempurnakan pil pemisah jiwa kelas transenden. Ini juga terlalu aneh, bukan? Pil pemisah jiwa, meskipun itu hanya pil obat tier 8, dalam hal kesulitan pemurnian, itu benar-benar lebih sulit daripada sebagian besar pil obat tier 9. Dari tingkat tertentu, bahkan lebih sulit untuk disuling daripada pil obat tier 9 bermutu tinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Quan Xingzi memuncak Kaisar Alkimia ini tidak dapat memperbaikinya? Bang! Ye Yuan ringan menggerakkan tubuhnya sedikit, tetapi kakinya memberi jalan, dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia memegang ke atas meja, itu sebabnya dia tidak jatuh. Ekspresi Yue Mengli berubah, tiba di samping Ye Yuan dengan langkah besar, dan mendukungnya. Ye Yuan, kamu baik-baik saja? Yue Mengli bertanya dengan prihatin. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, aku baik-baik saja, hanya sedikit terkuras. Dengan ranah kultivasi Ye Yuan saat ini, memurnikan pil pemisah jiwa memang agak kuat. Selanjutnya, selama proses penyempurnaan, ia menekan kekuatan jiwanya untuk peringkat awal alkimia yang mulia sepanjang waktu. Cara ini akan membuat tekanannya meroket. Sebenarnya, kekuatan jiwa Ye Yuan saat ini sudah jauh melebihi peringkat awal alchemy venerable. Jika dia meletus dengan kekuatan penuh,
memurnikan pil pemisah jiwa juga tidak akan terlalu sulit. Hanya saja beberapa hal tidak pantas ditampilkan di depan begitu banyak orang. Terutama dengan Quan Xingzi, rubah tua yang licik ini, sedikit memberikan dirinya sedikit akan ketahuan. Oleh karena itu, selama proses penyempurnaan, Ye Yuan terus-menerus melakukan kehati-hatian yang ekstrim. Pil obat sudah selesai. Aku ingin tahu apakah ada yang ragu. Ye Yuan berkata kepada hadirin. Tidak ada. Penyempurnaan sempurna. Jujur berbicara, melihat penyempurnaan pil Little Brother Ye, diri lansia ini merasa seperti bertahun-tahun hidup dianggap telah benar-benar sia-sia. Seorang kaisar alkimia menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik penyempurnaan, perbandingan obat-obatan roh, persis sama dengan pada formula pil. Bahkan jika benar-benar ada kegiatan curang, maafkan lelaki tua ini karena tidak dapat melihatnya, kata kaisar alkimia lain. Jika kita benar-benar harus mengatakan, maka itu adalah keterampilan kita belum ada di sana. Keterampilan alkimia KKY hanya membuat orang tercengang dengan takjub. Orang tua ini mengaguminya. Aku ingin tahu apakah Lord Quan Xingzi punya pikiran. Memanfaatkan 8 diagram mengembara naga secret art ke alam legendaris, jika kaisar alkimia ini masih tidak bisa merasakan perbedaan, maka mereka akan menjadi sekelompok orang bodoh. Beberapa pil obat, tidak bisa disuling hanya berdasarkan formula pil. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ketika komposisi pil obat rumit sampai tingkat tertentu, ahli alkimia apa yang diperdebatkan adalah keterampilan perbaikan, serta pemahaman terhadap teori obat. Sangat jelas, dalam aspek-aspek ini, perbedaan mereka dengan alchemy venerable Ye Yuan peringkat pertama terlalu besar. Quan Xingzi melirik Ye Yuan dengan sangat berarti dan perlahan membuka mulutnya untuk berkata, tentu saja tidak ada masalah. Benar-benar tidak berharap bahwa keterampilan pemurnian pil teman kecil sebenarnya sangat transenden. Setelah melihat penyempurnaan teman kecil, orang tua ini berpikir seorang alkemis jenius lain. Petik 2. Kelompok Kaisar Alkimia terkejut. Seseorang membuka mulutnya untuk berkata, mungkinkah yang mulia bicarakan, Tuan King Yunxi? Ketika Yue Mengli mendengar nama ini, jantungnya tanpa sadar berdebar, ekspresinya menjadi jelek. Untungnya, ekspresi orang lain juga sangat jelek. Ekspresi Yue Mengli tidak memiliki area yang menarik perhatian orang. Dan Ye Yuan, seolah-olah mereka sedang berbicara tentang orang lain, ekspresi ketidakpedulian terhadap kehormatan atau penghinaan. Quan Xingzi menganggukkan kepalanya dan berkata, meskipun Balai Pengobatan Raja tidak berhubungan baik dengan asosiasi alkemis kita, pencapaian alchemy Dao King Yunxi memang sangat mengejutkan. Tapi saya mengamati bahwa keterampilan alkimia Little Friend Ye kemungkinan akan bahkan di atas King Yunxi di masa depan. Petik 2. Semua kaisar alkimia terkejut dan tidak bisa membantu melihat ke arah Ye Yuan dengan tatapan yang sangat heran. Kata-kata ini keluar dari mulut wakil ketua Lord Alchemist Association, beratnya luar biasa. Ini adalah pujian dan kehormatan yang sangat tinggi terhadap Ye Yuan. Kalimat Quan Xingzi ini cukup untuk membiarkan nama Ye Yuan mengguncang dunia surgawi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Alchemy Dao, kan? Ini hanya pekerjaan paruh waktu saya. Pengejaran Ye ini adalah jalur marsial yang terpenting. Jika senior ingin mengundang saya untuk bergabung dengan asosiasi alkemis, tolong simpan napas. Saat kata-kata ini keluar, kelompok kaisar alkimia secara kolektif tercengang, termasuk Quan Xingzi. Pekerjaan paruh waktu, bahkan bisa memiliki standar seperti itu. Maka bukankah mereka semua, para alkemis penuh waktu ini, harus menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri dan selesai dengan itu. Postur tidak diposisikan dengan cara ini. Membuat orang kesal sampai mati tanpa membayarnya. Namun, mereka tidak tahu itu untuk Ye Yuan, ini adalah pikirannya yang tulus sekarang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan alchemy patnya, itu tidak bisa membantunya membalas dendam juga. Hanya dengan membalas dendam ia dapat menempatkan seluruh tubuh dan pikirannya pada alkimia. Liang Yuan di samping Quan Xingzi sudah tidak tahu apa yang harus dia katakan saat ini. Tampilan angkuh tepat di awal sudah benar-benar menghilang darinya. Mengamati proses penyempurnaan pil Ye Yuan, itu tidak hanya mengejutkan hatinya, tetapi juga seluruh keberadaannya. Usianya bahkan sedikit lebih tua dibandingkan dengan Ye Yuan. Tapi perbedaan antara kedua orang itu hanya membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Satu kalimat Ye Yuan memukul mundur Quan Xingzi. Hasil akhir secara alami berangkat dengan nada masam. Malam itu, kondisi Ye Yuan sudah pulih ke keadaan puncaknya, dan dia membawa Yue Mengli pergi ke pengasingan tertutup. Melalui upacara ini, Yue Jianqiu menjadi lebih yakin tentang dugaan itu.
Mungkin, Yue Mengli mengikuti Ye Yuan benar-benar akan menjadi pilihan yang cukup bagus. Terhubung dengan pernikahan dengan 10 Raja Surgawi Agung adalah sesuatu yang banyak klan keluarga bahkan tidak berani pikirkan. Keberadaan 10 Raja Surgawi Agung terlalu istimewa di alam surgawi. Selanjutnya, sesuai dengan apa yang dikatakan Ye Yuan, jika penyakit Yue Mengli bisa mendapatkan penyembuhan mendasar, prestasi masa depannya akan tak terukur. Mungkin, keluarga Yue masih harus mengandalkan Yue Mengli di masa depan. Berpikir seperti ini, Yue Jianqiu tidak memiliki banyak perlawanan psikologis mengenai dua orang yang tinggal bersama di sebuah ruangan, dan juga hanya menutup mata untuk itu. Adapun apakah Ye Yuan bisa menang atas juara kompetisi bulan cerah atau tidak, itu bukan yang bisa dia kendalikan. Tapi untuk benar-benar membicarakannya, dia masih pesimis tentang Ye Yuan. Setelah semua, ranah kultivasi Ye Yuan masih agak terlalu rendah. Berpartisipasi dalam kompetisi bulan terang kali ini adalah sejumlah junior-junior faksi besar. Di antara mereka ada beberapa yang menonjol di atas masa, yang sudah menerobos ke Dao Realem. Level pertama Dao mendalam versus level tanpa Paseles, Yue Jianqiu dengan serius tidak bisa memikirkan apa jenis cara Ye Yuan akan gunakan untuk menang. Namun, Ye Yuan tidak memiliki terlalu banyak pikiran bahagia tentang tetap bersama di kamar bersama Yue Mengli. Keadaan Yue Mengli sebenarnya sudah sangat mengerikan. Beberapa tahun ini, Yue Mengli telah menggunakan Azure Spirit Heart Fusing Fluid untuk memelihara jiwa surgawinya selama ini. Cairan sekering Azure Spirit Heart mampu meningkatkan jiwa surgawi. Tapi itu justru karena sehingga dua jenis perebutan tubuh roh akan menjadi lebih ganas. Setiap kali berkobar, Yue Mengli juga akan sangat menderita. Ye Yuan memandang Yue Mengli dan berkata sambil menghela nafas, sudah sulit bagimu beberapa tahun ini. Tapi Yue Mengli berkata dengan senyum di wajahnya, bertemu denganmu, rasa sakit ini semua adalah kenangan manis. Bab 941. Orang-orang, betapapun kuatnya, mereka semua akan memiliki sisi lembut. Di masa lalu, ketika Ji Qingyun meninggal, hati Yue Mengli juga seperti abu. Jika dia tidak bertemu Ye Yuan, mungkin dia akan mati dengan tenang di dunia tanpa akhir. Tetapi sebuah pertemuan kebetulan membuatnya menemukan kekuatan pendorong untuk melanjutkan hidup sekali lagi. Ini juga sebabnya dia bisa bertahan sampai sekarang. Jika tidak ada Ye Yuan, bahkan dengan Azure Spirit Heart Fusing Fluid, Yue Mengli juga sama sekali tidak akan bertahan sampai sekarang. Beberapa tahun ini telah berlalu, aku yakin kamu juga telah meneliti Art Dividing Spirit Inflow juga, kan? Ye Yuan bertanya. Inflow Spirit Dividing Art adalah seni pemisahan jiwa surgawi yang diberikan Ye Yuan kepada Yue Mengli saat itu. Yue Mengli sedikit mengangguk. Ini mendekati waktu 1 dekade, Yue Mengli pada dasarnya menyerah pada kultivasi, ranah kultivasinya tetap terhenti. Ketika dia memiliki waktu luang, dia akan mempelajari seni membagi spirit arus tinta ini. Teknik ini sangat mendalam. Ini benar-benar dapat membagi jiwa surgawi menjadi dua, dan membiarkan masing-masing tumbuh dengan sendirinya. Itu hanya tak terbayangkan. Lier belajar selama 10 tahun dan masih memiliki banyak area yang saya tidak jelas, kata Yue Mengli. Yue Mengli secara alami berbakat dengan kecerdasan luar biasa. Tetapi ingin mempelajari seni mistik jiwa suci ini dari dalam keluar tidaklah mudah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Art Dividing Spirit Inflow diperoleh oleh saya dalam catatan kuno. Ini adalah seni rahasia Divine Dao kuno. Sayang sekali bahwa catatan kuno itu hanya salinan yang tidak lengkap. Seni mistik jiwa dewa ini sangat tidak lengkap jadi ketika menumbuhkan Inflow Spirit Dividing Art, risikonya sangat besar. Karena itu, ketika saya memberi Anda seni mistik ini pada waktu itu, saya berulang kali mendesak Anda untuk tidak mengolahnya. Satu kecelakaan dan Anda akan berakhir dengan hasil surgawi Anda pemadaman jiwa. Petik 2. Yue Mengli mengungkapkan ekspresi kesadaran dan berkata, jadi memang begitu. Tidak heran ketika saya merisetnya, saya terus merasa sulit untuk memahaminya. Sebenarnya, ketika aku mendapatkan seni mistik ini saat itu, aku berencana untuk mengolahnya juga. Tapi sebelum itu, aku harus memikirkan cara untuk memulihkan seni mistik ini. Sayangnya, sebelum hal ini dimulai, aku bertemu dengan musibah pemusnahan. Ye Yuan menghela nafas dan berkata. Tubuh Yue Mengli menegang ketika dia mendengarnya. Meskipun Ye Yuan mengatakannya dengan tenang, pukulan yang terjadi pada saat itu adalah ke pusat kekuatan Kaisar Alkimia yang telah mencapai puncak kesempurnaan hanya bisa dibayangkan. Dia bisa merasakan betapa beratnya beban yang dipikul Ye Yuan padanya. Matanya menjadi sedikit basah saat dia berkata dengan lembut, Ye Yuan, aku harap aku bisa membawa beban bersamamu dan melanjutkan ke depan.
Ye Yuan dengan lembut menghapus air mata untuknya dan berkata dengan senyum tipis, aku tidak pernah berpikir untuk menarik dukungan dari orang lain sebelumnya. Namun, kamu pengecualian. Suatu hari, aku, Ye Yuan, pasti akan membawamu dan mencapai puncaknya, dan kami akan menyerang alam dewa yang transenden. Petik 2. Yue Mengli sangat tersentuh dan mengangguk berulang kali. Tapi seni mistik ini tidak lengkap. Bagaimana aku harus berkultivasi? Yue Mengli berkata, tidak yakin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sebelum bertemu denganmu, seni mistik ini selalu terlelap dalam ingatanku. Aku tidak pernah memikirkannya sama sekali. Tapi setelah bertemu denganmu, aku mulai mengatur untuk mengembalikan seni mistik ini. Yue Mengli berkata dengan terkejut, kamu benar-benar mengembalikannya. Seni membagi roh aliran tinta ini adalah seni rahasia Divine Dao kuno. Keheranan Yue Mengli ditulis sepenuhnya di wajahnya. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. 10 tahun ini, hal yang paling dia lakukan adalah mempelajari Inflow Spirit Dividing Art. Tetapi menghadapi metode kultivasi yang tidak lengkap ini, sedikit berlebihan untuk memahami, apalagi berbicara tentang kultivasi. Tapi Ye Yuan sebenarnya hanya menggunakan waktu 10 tahun untuk mengembalikan seni rahasia Dao Surgawi kuno ke keadaan semula. Ini, betapa mengerikannya bakat yang dibutuhkan ini. Metode penanaman Dao Surgawi, tidak ada yang tidak muskil secara tidak normal. Mereka yang bakatnya sedikit kurang bahkan tidak dapat mencapai belajar dasar-dasarnya. Seni mistik yang tidak lengkap, kesulitan budidaya meningkat bahkan lebih eksponensial, apalagi berbicara tentang memulihkan metode budidaya. Tapi Ye Yuan benar-benar memulihkan metode kultivasi ini. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Sebenarnya, itu tidak menakutkan seperti yang kamu bayangkan. Meskipun Inflow Spirit Dividing Art ini adalah seni rahasia Dao Surgawi kuno, itu hanya bagian di bawah dewa-dewa. Menghubungkannya dengan hati-hati, itu masih dapat dipulihkan, Ye kata Yuan dengan dingin. Yue Mengli menatap Ye Yuan dengan ekspresi menyembah dan menghela nafas dengan kagum, tuanku benar-benar jenius. Hanya masalah yang satu ini cukup untuk menyebabkan kehebohan di alam surgawi. Ye Yuan menyentuh masalah ini dengan santai, tapi Yue Mengli bukan gadis kecil yang naif. Meskipun dia bukan individu yang sombong, dia masih cukup percaya diri dengan kekayaan alamnya sendiri. Jika bukan karena pemicu tubuh roh, mengakibatkan jiwa surgawi merobek, dia pasti akan melangkah ke Dao mendalam realem sekarang sudah. Dia menggunakan waktu 10 tahun tetapi bahkan tidak mengetahui seni Dividing Inflow Spirit, sementara Ye Yuan menggunakan waktu 10 tahun untuk memulihkan seni mistik ini secara menyeluruh. Perbedaan yang terlibat tidak bisa diukur dengan jarak. Tapi semakin begitu, Yue Mengli yang lebih bangga itu. Ini adalah Lord King Yunzi yang dia idolakan. Mampu memulihkan metode kultivasi adalah hal yang paling normal. Mengakibatkan ketika dia berbicara, dia secara tidak sadar akan menggunakan kehormatan. Ye Yuan tersenyum dan membuka mulutnya dan berkata, baiklah. Sekarang, saya akan menjelaskan metode kultivasi ini untuk Anda secara terperinci. Bahkan jika Inflow Spirit Dividing Art dipulihkan, mengolahnya juga sangat berbahaya. Membagi jiwa surgawi, bahkan 10 Raja Surgawi Agung tidak berani dengan gegabah mencobanya juga. Petik 2. Yue Mengli mengangguk, dan mulai menyingkirkan pikirannya, dan mendengarkan penjelasan Ye Yuan dengan penuh perhatian. Ketika Ye Yuan dan Yue Mengli berada di pengasingan tertutup, Bright Moon City berantakan. Penyebabnya adalah bahwa keluarga Yue menambahkan aturan baru ke kompetisi bulan cerah, juara kompetisi bulan cerah akan bersaing untuk satu-satunya tempat dengan Ye Yuan. Untuk beberapa waktu, seluruh Bright Moon City meledak keributan. Siapa itu Ye Yuan? Kenapa dia harus mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu? Para jenius yang datang ke Bright Moon City kali ini, yang benar-benar hebat adalah beberapa orang itu. Aku belum pernah mendengar ada orang bernama Ye Yuan. Aku penasaran dari mana orang ini muncul. Selidiki untukku. Harus mencari tahu siapa ini Ye Yuan. Singkirkan dia. Tuan muda ini, aku jamin aku tidak akan mengalahkannya sampai mati. Seluruh Bright Moon City penuh kegembiraan. Informasi kacau mulai terbang kemana-mana. Beberapa mengatakan bahwa Ye Yuan adalah murid terakhir kekuatan utama tertentu, yang kekuatannya telah mencapai Dao mendalam realem, dan sangat menakutkan. Beberapa mengatakan bahwa Ye Yuan adalah kerabat jauh dari keluarga Yue. Karena dia dan Yue Mengli bertunangan ketika mereka masih muda, keluarga Yue dipaksa untuk menetapkan aturan ini. Semua versi rumor terbang kemana-mana. Tapi tanpa kecuali,
Ye Yuan yang belum pernah dilihat ini adalah seorang jenius tak tertandingi yang kekuatan tempurnya berada di luar tangga lagu. Untuk berani bertarung sendirian dengan pemenang, orang ini harus tangguh bahkan jika dia tidak mau. Di Drunken Dream Inn, rumah anggur Bright Moon City, di mana Waning Moon Falling Petals Wine menikmati kemewahan yang tersebar luas. Pada saat ini, 3 pria muda saat ini sedang minum alkohol di tingkat atas. Orang-orang muda ini semuanya memiliki penampilan yang mencolok. Sekali lihat, dan itu jelas bahwa mereka adalah ahli top. Hehe, seorang pemula yang baru saja menerobos ke Passeles Realm sebenarnya akan berbenturan dengan juara. Apakah Yue Jianqiu makan obat yang salah? Kata seorang pria muda. Jiang Yancai, terlepas dari apakah itu menghadapi pemula atau tidak, kamu tidak punya harapan. Yue Mengli adalah milikku, milik Bai Han. Kata seorang pria muda yang menyebut dirinya Bai Han. Siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri? Jika kamu memiliki kemampuan, menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya di atas panggung. Kamu, Cold Moon Bai Han akhir musim gugur, aku benar-benar ingin mengalaminya sedikit. Jiang Yancai berkata dengan senyum dingin. Yakinlah, aku akan membiarkanmu menyaksikannya. Bai Han tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan. Baiklah, berhenti bertarung. Kita masing-masing memiliki kartu truf kita sendiri. Sebelum naik panggung, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang atau kalah. Tapi aku mendengar bahwa Zuo Bufan juga menyukai kualifikasi Fasun Bright Moon Realm kali ini. Petik 2. Mendengar nama ini, ekspresi Jiang Yancai dan Bai Han berubah. Bab 942. Di arena, datang gelombang suara gemuruh. Situasi pertempuran itu sangat intens. Meskipun kompetisi bulan terang hanya memiliki satu tempat, daya pikatnya terlalu besar. Oleh karena itu, para seniman bela diri muda yang mendaftar kali ini adalah puluhan ribu orang. Apa yang sedang terjadi saat ini hanyalah pilihan awal. Para kontestan dibagi menjadi beberapa wilayah turnamen untuk melakukan beberapa putaran pertempuran. Ke-16 orang itu memutuskan, pada akhirnya, akan menjalani serangan terakhir yang terakhir. Oleh karena itu, masing-masing dan semua seniman bela diri jenius ini yang membual dan membual karena tangguh melepaskan semua kekuatan mereka, untuk masuk ke final. Periode waktu ini, sudah ada berita yang menyebar. Yue Mengli saat ini menerima perawatan ahli misterius dan sangat mungkin untuk memulihkan kesehatannya. Saat berita ini muncul, para seniman bela diri jenius itu semua seperti mereka disuntikkan stimulan. Orang harus tahu bahwa Yue Mengli adalah keindahan tak tertandingi yang terkenal di alam surgawi. Dari segi kecantikan, hanya roh Raja Surgawi Salju yang tetap tertutup yang bisa menyainginya. Mereka bahkan tidak perlu memikirkan roh Raja Surgawi Salju. Tapi Yue Mengli dalam genggaman. Selama mereka memenangkan kompetisi bulan cerah. Untuk dapat mengembalikan kecantikan dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Fasun Bright Moon Realm, godaan semacam ini sudah cukup untuk membuat para seniman bela diri jenius gila. Pilihan awal sudah berlangsung selama 5 hari. Para jenius bertempur dalam pertempuran kacau. Situasi pertempuran sangat intens. Namun setelah 5 hari berlalu, situasi pun berangsur membaik. Super Holy Land Skypool penerus Kekaisaran Langit, Zuo Bufan, menjadi favorit utama untuk merebut kejuaraan. Yang kedua setelah Zuo Bufan adalah Zhou Yan dari kota Fasun. Selain itu, peringkat 1 Tanah Suci, penerus Crimson Cloud Sekte, Bai Han, penerus Tanah Biduk Besar, Jiang Yancai, serta penerus Tanah Suci Roh Derek, Tang Yu, seterusnya dan seterusnya, juga favorit untuk menjadi juara. Seniman bela diri jenius ini semua ahli tingkat pertama Dao mendalam tanpa kecuali. Untuk dapat melangkah ke ranah kaisar di usia mereka, mereka benar-benar semua eksistensi kelas 1. Orang-orang muda ini akan menjadi pembangkit tenaga generasi baru alam surgawi di masa depan. Kekuatan orang-orang ini seharusnya hampir setara. Adapun siapa yang bisa menang pada akhirnya, mungkin masih harus bergantung pada kinerja langsung. Tetapi dengan begitu banyak seniman bela diri jenius, pasti ada beberapa kuda hitam yang muncul. Apa yang membuat orang paling terkejut adalah bahwa sebenarnya masih ada seniman bela diri Passeles Realm di antara 16 besar. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian hitam. Wajahnya tampan, tetapi sepasang mata yang dalam mengatakan kepada semua orang bahwa orang ini tidak boleh dianggap enteng. Di mana Lin Chao keluar dari sini? Mendengar itu dalam pertarungan terakhirnya, dia mengalahkan seniman bela diri jenius Tanah Suci peringkat 1 dan maju. Dari data yang ditulisnya, dia berasal dari Aula Bela Diri Suci. Tetapi golongan macam apa Aula Bela Diri Suci ini? Sepertinya tidak pernah mendengarnya sebelumnya.
Menurutmu itu hanya faksi kecil. Lin Chao ini mampu maju sebenarnya juga keberuntungan. Wilayah turnamennya sebenarnya tidak memiliki jenius Dao Realm. Jika tidak, itu pasti tidak akan ada hubungannya dengan dia lagi. Masuk akal. Ada jenius Dao mendalam realem peringkat Len Suci Tanah Suci yang tidak beruntung dan dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan Zhou Bufan. Hasilnya buruk. 16 orang terakhir yang diputuskan, sebagian besar benar-benar dalam harapan. Tapi kuda hitam seperti Lin Chao menjadi topik pembicaraan semua orang. Lin Chao berdiri di atas panggung, dan melihat segala sesuatu di bawah panggung dengan dingin, mencibir dingin di dalam hatinya. Ye Yuan, ketika Anda melihat saya, Anda pasti akan mendapatkan kejutan besar, kan? Kali ini, saya pribadi akan mengalahkan Anda, dan kemudian membuat Anda menonton saya menikahi wanita Anda. Petik 2. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan mengenali bahwa Lin Chao ini justru Lin Chao Sekte Mansion Ungu Dunia Tak Berujung. Saat itu, dia dipukuli hingga mengalami cedera serius oleh Ye Yuan dan sekarat. Pada akhirnya, dia menghilang. Itu tidak terduga bahwa dia benar-benar akan muncul di alam surgawi sekarang. Tapi kekuatan Lin Chao saat ini sudah tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Tidak menunjukkan dirinya selama bertahun-tahun, ranah kultivasinya sebenarnya sudah melampaui Ye, mencapai puncak Paseles Realm. Dalam pertandingan arena sebelumnya, dia mengalahkan jenius muda Rengwan Holy Land dengan mudah. Jelas bahwa kekuatannya kemungkinan jauh lebih kuat dibandingkan dengan bahkan bidang kultivasinya sendiri. Tentu saja, kompetisi bulan terang kali ini, favorit utama masih Zhou Bufan. Fondasi tanah yang sangat suci bukanlah yang dapat dibayangkan oleh orang awam. Bahkan eksistensi seperti 10 Raja Surgawi Agung tidak berani dengan gegabah memprovokasi tanah super suci juga. Zhou Bufan, penerus tanah super suci ini, kekuatannya secara alami luar biasa. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Namun, Lin Chao, yang hanya di puncak tingkat ke-9 Paseles Realm, tampaknya tidak memikirkannya. Pada saat ini, Yue Mengli yang mengolah inflow spirit di Feeding Art, jiwa surgawi di lautan kesadarannya benar-benar berubah menjadi masa kekacauan. Lier, sekarang telah mencapai saat paling kritis, membelah jiwa surgawi. Proses ini sangat menyakitkan, dan juga sangat berbahaya. Konsumsilah pil pemisah jiwa terlebih dahulu. Ketika jiwa surgawi Anda terbelah menjadi 2, itu akan memulihkan 2 jiwa surgawi kalian yang rusak dengan kecepatan terbesar, dan memastikan bahwa kamu mengatasi saat yang paling berbahaya. Untuk mempersiapkan yang terburuk, kekuatan jiwaku akan memasuki lautan kesadaranmu untuk membantumu. Ye Yuan berkata dengan ekspresi serius. Memisahkan jiwa surgawi, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Ye Yuan perlu sangat berhati-hati juga. Saat kecerobohan, dan itu akan menjadi hasil dari jiwa yang menghilang. Ye Yuan mendapat bantuan Soul Suppressing Pearl dan tidak akan memiliki masalah. Tapi Yue Mengli tidak. Oleh karena itu, Ye Yuan juga membuat persiapan yang sangat baik, berusaha untuk menurunkan risiko seminimal mungkin. Yue Mengli menarik napas dalam-dalam dan sedikit menganggukkan kepalanya saat dia berkata, "Baiklah, aku mulai." Yue Mengli mulai membelah jiwanya sesuai dengan mantra Inflow Spirit di Feeding Art. Tepat di awal, perasaan sakit yang menembus ke kedalaman jantung menelan seluruh tubuhnya seperti kilat. Pada saat ini, jiwa surgawi Yue Mengli tidak terkoyak oleh 2 jenis tubuh roh, tetapi benar-benar terpisah. Penderitaan semacam ini 100 kali lebih kuat daripada merobek. Ekspresi Ye Yuan juga sangat jelek. Dia berkata dengan suara serius, semangat juang dibangkitkan oleh gulungan drum pertama, habis oleh drum kedua, dan habis oleh drum ketiga. Lier, kamu tidak boleh menyerah di tengah jalan. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Yue Mengli tidak lagi ragu, memutar Inflow Spirit di Feeding Art dengan putus asa. Awan kekacauan itu secara bertahap dibagi menjadi 2 sel seperti membelah. Pada saat yang sama, kekuatan obat pil pemisah jiwa akhirnya melepaskan efeknya. Gelombang energi lembut perlahan-lahan membungkus kedua awan kekacauan yang terbelah 2 dan mulai pulih dengan sekuat tenaga. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa putaran Inflow Spirit di Feeding Art Yue Mengli menjadi semakin lambat. Ekspresi Ye Yuan berubah. Dia tahu bahwa Yue Mengli hampir tidak bisa bertahan lagi. Jenis rasa sakit yang merobek ini adalah apa yang tidak bisa dibayangkan oleh orang normal. Bertekunlah, Lier, Ye Yuan berteriak. Namun, kesadaran Yue Mengli secara bertahap kabur, benar-benar tidak dapat mendengar kata-kata Ye Yuan lagi. Pada tingkat ini, Yue Mengli pasti akan mati.
Meskipun dia sudah lama mengantisipasi bahwa rintangan ini tidak mudah dilewati, Ye Yuan tidak berpikir bahwa itu sulit sejauh ini. Ye Yuan tahu bahwa Yue Mengli tersiksa oleh dua jenis tubuh roh sepanjang tahun. Jiwa surgawinya sebenarnya sudah sangat lemah. Menggunakan inflow spirit di feeding art akan menyebabkan beban besar pada jiwa surgawi. Tapi Ye Yuan tidak punya pilihan lain juga. Jika dia masih tidak menggunakan art di feeding spirit inflow, kondisi Yue Mengli akan menjadi semakin buruk. Sial, Ye Yuan mengepalkan giginya. Sebuah kekuatan jiwa yang tak terbatas dibebankan pada jiwa surgawi kekacauan Yue Mengli dan dengan terburu-buru memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh robekan. Namun, ia masih berusaha mengeluarkan satu gerobak kayu bakar dengan secangkir air. Kesadaran Yue Mengli menjadi semakin lemah. Kekacauan yang terbelah dua itu perlahan-lahan menjadi pudar, dan benar-benar akan menghilang sama sekali. Kekacauan yang digunakan di sini mengacu pada awal alam semesta, hanya ada kekacauan.